Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 1 Newton dan gaya gesek. Yang pertama saya bahas dulu hukum Newton yang pertama atau hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton itu mengatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya padanya sama dengan 0. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk rumus, sigma F pada benda itu sama dengan 0 jika benda dalam keadaan diam, diam itu V-nya 0 dan percepatannya juga 0 ya. Nah kalau GLB, kecepatannya konstan, percepatannya pasti juga 0. Nah kita asumsikan bahwa gaya-gaya yang mempengaruhi benda itu terletak pada bidang, sehingga sigma F ini bisa kita uraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jadi sigma Fx sama dengan 0 itu artinya jumlah gaya-gaya yang sejajar sumbu X, sedangkan sigma Fy sama dengan 0 itu adalah jumlah gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Pada pempecahan hukum 1 Newton ini kita harus terampil menguraikan gaya-gaya yang terletak pada bidang. Contohnya kalau misalnya ada gaya F seperti ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka kita bisa menguraikan gaya F ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y secara vektor ya. Nah, diuraikan menjadi komponen-komponennya. Yang sejajar dengan sumbu X itu adalah F cos alfa karena komponen ini di samping sudut. Jadi kalau samping sudut itu mesti pakai cos. Nah, kalau di sini alfa yang itu alfa pasti ya. Nah, yang di sini itu pasti alfa. Jadi kalau begitu, yang komponen di depan sudut adalah F sin alfa. Ingat ya, cos sami sin demi. Bagaimana kalau misalkan ternyata saya tidak menggunakan sudut acuan terhadap sumbu X? Nah, misalkan diketahui sudut beta terhadap sumbu Y. Nah, sebenarnya kita juga bisa sih mencari sudut sebelahnya ini karena komplement ya. Tapi kalau kita menggunakan sudut beta, tidak masalah. Berarti komponen yang di samping sudut itu adalah yang sejajar sumbu Y. Jadi, komponen yang di samping sudut ini mesti pakai cos, F cos beta. Sedangkan yang lain berarti sin. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Nah, kelembaman itu apa atau inersia? Kelembaman adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan semulanya. Misalkan Anda dibonceng sepeda motor oleh teman Anda, tiba-tiba sepeda motor digas mendadak, maka tubuh Anda pasti akan condong ke belakang. Nah, kenapa demikian? Karena tubuh Anda mempertahankan keadaan semulanya. Mempertahankan keadaan semulanya itu dalam keadaan diam. Dia cenderung untuk tetap diam. Tapi kalau sepeda motor melaju di jalan raya dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba diri mendadak, pasti Anda akan terjungkal ke depan. Itu artinya bahwa tubuh Anda tadi sudah bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba disuruh berhenti. Dia tidak akan mau, dia akan melanjutkan gerakannya. Karena semulanya dia akan bergerak, makanya Anda terjungkal. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai gaya gesek atau friksi. Misalkan saya memiliki benda yang terletak di lantai kasar. Nih ya, terletak di lantai kasar. Jadi kalau Anda misalkan ditanya berapa gaya gesek antara balok terhadap lantai kasar ini, jawablah 0. Karena gaya gesek ini belum mendapat gaya luar. Belum mendapat dorongan atau tarikan ke arah horizontal. Nah, jadi gaya gesek yang bekerja pada benda ini adalah gaya gesek statis kalau ada. Tetapi kalau ini belum ada gaya luar, maka gaya gesek statisnya itu pasti 0 karena benda masih dalam keadaan diam tanpa pengaruh gaya luar. Nah, kalau misalkan di sini balok sudah dipengaruhi gaya luar, nah ini misalkan ada gaya horizontal menarik ke kanan gitu ya. Meskipun balok ini belum bergerak, maka pada balok ini akan bekerja gaya gesek yang namanya gaya gesek statis. Kenapa? Karena benda ini masih dalam keadaan diam. Kalau balok ini masih dalam keadaan diam, berarti berlaku hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton mengatakan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Anggaplah yang vertikal itu ke arah sumbu Y, nah sedangkan yang horizontal itu sumbu X. Jadi di sini ada sigma Fx sama dengan 0, jumlah gaya-gaya yang ke arah sumbu X itu harus 0. Jadi kalau begitu, perhatikan baik-baik di sini kalau ditarik gaya F ke kanan, kecenderungan gerak benda itu ke kanan.
Jadi kalau kecenderungan gerak benda itu ke kanan, kalau begitu nanti F itu sama arah dengan arah kecenderungan gerak benda, sedangkan Fs melawannya. Yang sama arah dengan kecenderungan gerak benda beri tanda positif, yang melawan negatif ya. Nah ini sama dengan 0. Jadi kalau begitu gaya gesek statisnya itu sama dengan F. Nah jadi gaya lawannya itu sendiri. Nah terus kemudian kalau kita ambil sigma Fy sama dengan 0, berarti, nah perhatikan N yang ke atas itu saya beri tanda positif, yang ke bawah negatif ya. W-nya negatif, berat benda negatif, ini sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan W. Tapi tidak selalu N sama dengan W. Misalkan kalau F-nya dibuat miring begini ya, N tidak akan sama dengan W. Jadi F-nya harus diuraikan dulu menjadi komponen-komponennya. Nah, jadi Fs di sini menyatakan gaya gesek statis gitu ya. Nah, tentu saja satuannya adalah Newton, sedangkan N itu adalah gaya normal. Nah, ini satuannya Newton, tapi nanti disingkat N besar juga sama dengan lambangnya. Nah, kalau W itu adalah gaya berat benda. Nah, gaya berat benda satuannya juga Newton. Gaya berat benda itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. M di sini menyatakan massa benda ya, massa benda. Tentu saja satuannya kilogram. Nah, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalau percepatan gravitasi dalam soal tidak diketahui, dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kalau gayanya ini diperbesar lagi, bisa aja balok ini hampir gerak. Nah, kalau hampir gerak, maka Fs itu akan mencapai nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya itu adalah mu s dikalikan dengan N. Mu s itu adalah koefisien gesek statis, karena benda masih diam ya. Hampir gerak itu masih diam. Koefisien gesek statis itu bergantung pada kekasaran bidang. Semakin kasar, mu s-nya akan semakin besar. Tapi kalau licin sempurna, maka mu s-nya 0. Kadang-kadang di soal disebut licin gitu aja ya. Nah, itu mu s-nya 0. Ya, sebenarnya licin sempurna itu nggak ada, yang ada dalam soal aja ya. Yang ketiga adalah kalau gayanya ini terlampau besar. Nah, balok ini bisa bergerak atau sudah bergerak. Nah, kalau sudah bergerak, maka gaya geseknya berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis itu rumusnya mu k kali N. Mu k itu disebut sebagai koefisien gesek kinetis. Nah, kalau licin sempurna maka mu k-nya juga sama dengan 0. Jika digambar grafik hubungan antara gaya gesek dengan waktu, ya, jadi dengan gaya yang diperbesar tadi, maka kalau bendanya itu masih belum mendapat gaya luar, gaya gesek statisnya itu 0. Nah, terus kemudian ditarik gaya meskipun belum bergerak, maka nilai Fs itu akan naik sampai mencapai nilai maksimumnya, yaitu mu s kali N. Jadi nilai mu s kali N ketika baloknya itu hampir gerak. Nah, setelah bergerak maka akan bekerja gaya gesek kinetis. Jadi kalau begitu yang berubah itu cuma gaya gesek statis ya. Kalau gaya gesek kinetis itu selalu tetap asalkan kekasaran bidangnya tidak diubah. Nah, nilai Fs itu dari 0 sampai dengan harga maksimumnya, yaitu mu s kali N. Sekali lagi 0 itu ketika belum mendapat gaya luar, belum mendapat pengaruh gaya dari luar. Sekali lagi 0 itu kalau baloknya belum mendapat pengaruh gaya dari luar. Kalau hampir bergerak, maka nilainya maksimum sebesar mu s dikalikan dengan N. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Soal nomor 1. Ini ada benda digantung dengan tali ya, beratnya adalah 60 Newton. Talinya ini tegang, yang horizontal T1, yang miring ini T2 ya. Ini sudutnya 45 derajat. Nah, bagaimana cara mencari T1 dan T2? Tentunya kita akan menerapkan hukum 1 Newton. Caranya kita uraikan dulu gaya-gayanya ini ya. Jadi pertama, di sini ada gaya berat. Nah, itu ya. Jadi balok itu punya gaya berat, terus kemudian ada tegangan tali T1, kemudian di sini ada tegangan tali T2. Nah, anggaplah A itu adalah pangkal koordinat.
Nah, dia merupakan titik potong dari gaya-gaya itu. Anggaplah pangkal koordinat jadi perpotongan sumbu X sama sumbu Y ya. Sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y itu yang vertikal. Gaya-gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y harus kita uraikan. Kalau W ini sudah tidak bisa kita uraikan kan, karena sejajar sumbu Y. T ini juga yang T1, sejajar sumbu X, sudah tidak bisa kita uraikan. Tapi T2 ini tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi T2 ini harus kita uraikan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Saya sudah menguraikan gaya T2 ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Perhatikan kalau sini sudutnya 45, maka di sini 45 ya. Ini sudut dalam berseberangan. Jadi uraian atau komponen gaya yang di samping sudut mesti pakai cos. Jadi yang di samping sudut yang ke arah X itu berarti nilainya T2 cos 45. Yang lain pasti pakai sin. Jadi T2 sin 45. Kalau gaya T2 ini sudah diuraikan, maka ini bisa dihapus. Jadi tidak digunakan lagi dalam menyelesaikan soal. Nah, kita ingat tadi hukum 1 Newton, kan sigma Fx itu harus sama dengan 0 ya. Dan juga sigma Fy harus 0. Karena sigma F pada benda itu 0. Kalau benda ini diam, titik A ini pasti juga akan diam. Jadi kita bisa melihat kesetimbangan atau diamnya titik A ini yang kita tinjau ya. Karena diam berlaku hukum 1 Newton seperti ini. Sigma Fx sama dengan 0, berarti perhatikan baik-baik gaya yang bekerja pada titik A itu kan ada T1, W, T2 cos 45, T2 sin 45. Jadi yang sejajar sumbu X T1 sama T2 cos 45. Jadi kalau begitu gaya yang kanan anggap aja positif ya. Jadi T2 cos 45 derajat, yang ke kiri adalah T1 min T1 sama dengan 0. Jadi kalau gitu T2 ini kan setengah akar 2 min T1 sama dengan 0. Ini bisa saya tulis T1 sama dengan setengah akar 2 kali T2. Sebut saja ini persamaan yang pertama. Terus kemudian dari sigma Y sama dengan 0, perhatikan yang ke arah Y itu adalah gaya T2 sin 45 sama W ya kan. Yang ke atas beri tanda positif, jadi T2 sin 45 derajat. Sedangkan yang ke bawah beri tanda negatif, min W sama dengan 0, seperti itu. Jadi kalau begitu di sini T2 sin 45 itu setengah akar 2 min W, W-nya adalah 60 sama dengan 0. Jadi kalau begitu T2 kali setengah akar 2 sama dengan 60. T2 sama dengan 120 per akar 2. Itu sama aja dengan 60 akar 2 Newton. Anggaplah ini persamaan yang kedua. Berarti T2-nya ini sudah ketemu. Kita tinggal substitusikan ke sini ya, ke persamaan 1. Jadi persamaan 2 masuk ke persamaan 1. Nanti diperoleh T1 setengah akar 2. T2-nya adalah 60 akar 2. Jadi ini akar 2 akar 2 bagi 21 jadi 60 Newton. Jadi ini hasilnya T2-nya dapat, T1-nya juga sudah dapat. Semudah itu. Kalau Anda mengerjakan soal objektif tidak dilihat caranya ya sudah, bisa juga pakai aturan sinus ya. Aturan sinus itu kalau titik, nah ini dalam hal ini titik A dipengaruhi oleh 3 gaya, tidak lebih tidak kurang, dan sudut di antara gaya-gaya itu bisa dihitung dengan jelas gitu ya. Coba perhatikan di sini, kalau ini sudutnya 45, berarti sudut antara W dengan T2 adalah 45 ditambah 90, jadi 135. Nah ini kan 90 sudutnya, yang sebelah pasti juga 135, sudut antara T1 dengan T2. 135. Kenapa? Karena seluruh sudut itu 360. Ini kan 270 ditambah 90, 360 kan? Nah, W-nya sudah diketahui 60 Newton. Jadi kalau kita pakai aturan sinus, misalnya kita mencari T1. Langsung T1 dibagi dengan sinus, sudut lurusnya T1 adalah 135, begitu ya. Nah, W gunakan sebagai pembanding dibagi dengan sinus, sudut lurusnya adalah 135. Diluruskan aja. Sudutnya 135, T1 sudutnya adalah 135. Nah, T1-nya berarti sama dengan W, berarti 60 Newton. Nah, sama dengan hasil tadi kan. Jadi kalau kita mencari T2 ya, T2 dibagi dengan sinus, sudut lurusnya berapa ini? Oh, ini sudut lurusnya 90 kan. Tetap W gunakan sebagai pembanding. Boleh juga T1 yang sudah ketemu sebagai pembanding, nggak masalah.
W per sinus berapa? Itu 135, ya kan? Lurusnya. Jadi T2 sin 91. W-nya itu M kali G berarti 60, ya kan? Dibagi sin 135 sama dengan sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadi kalau gitu T2-nya adalah 60 akar 2 Newton. It's very easy problem. Oke, perhatikan nomor 2 ini ada balok ditarik dengan gayanya 39 Newton, tapi bidang datarnya ini kasar ya. Anggap aja ini lantainya kasar, masanya 10 kg baloknya, koefisien gesek statis 0,4, koefisien gesek kinetis 0,3. Yang ditanyakan adalah gaya gesek yang bekerja pada balok berapa. Nah, karena kita belum tahu balok ini sudah gerak atau belum bergerak, maka kita harus memisalkan. Nah, dimisalkan aja balok hampir gerak. Jadi kalau dia hampir gerak, maka nilai Fs-nya akan mencapai maksimum. Nah, nilainya adalah mu S kali N. N dan W seperti itu ya, kalau saya gambar. Jadi kalau belum bergerak, asumsinya hampir gerak, belum bergerak, berarti nanti Fs mencapai maksimum. Gaya gesek itu selalu melawan kecenderungan gerak benda. Kecenderungan gerak benda itu ke kanan, sehingga gaya geseknya melawan ke kiri. Kalau hampir gerak, Fs itu akan mencapai nilai maksimumnya. Nah, jadi terlihat pada gambar di situ bahwa N sama dengan W ya. Jadi mu S dikalikan dengan W jadinya. Nah, mu S, W itu M kali G. Mu S-nya adalah 0,4, M-nya 10, G-nya 10. Jadi hasilnya 40 Newton. Oke, begitu Fs maksimumnya ketemu, kita bandingkan Fs maksimum ini dengan gaya lawannya. Gaya lawannya adalah F ini. Nah, ternyata lebih besar gaya geseknya. Kalau lebih besar gaya gesek statisnya, itu artinya benda itu masih tertahan di situ. Artinya dia belum gerak. Jadi masih diam. Nah, kalau masih diam, berlaku hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0. Saya ambil sigma F 0. Jadi saya ambil gaya yang sejajar dengan sumbu X. Jadi yang vertikal saya anggap Y, yang horizontal X ya. Nah, yang searah dengan kecenderungan gerak benda itu adalah F ya. Jadi F, Fs-nya melawan sama dengan 0. Jadi kalau begitu Fs-nya sama dengan F. Kalau begitu nilainya gaya geseknya adalah 39 Newton. Jadi gaya geseknya berjenis statis karena bendanya masih diam. Kemungkinan yang lain adalah jika Fs maksimumnya itu lebih kecil dari F. Jadi gaya penariknya itu sudah lebih besar dari gaya gesek statis maksimum. Berarti bendanya sudah bergerak. Kalau sudah bergerak, Anda nanti memakai gaya gesek Fk sama dengan mu K kali N. Tapi kalau Fs max dihitung-hitung kok sama dengan F, itu berarti hampir gerak. Nah, nanti gaya geseknya itu ya gaya gesek statis. Nilainya sama dengan Fs max itu sendiri. Soal yang ketiga, ini ada balok bertumpuk ya, balok A di atasnya balok B. Nah, terus kemudian balok B itu ditarik ke kanan. Yang ditanyakan adalah berapa gaya minimal F untuk menarik B, gaya minimalnya, sehingga B itu bisa bergerak. Nah, massa A sudah diketahui 4 kg, massa B 2 kg. Koefisien gesek statis, ini statis ya, antara A dan B adalah 0,1. Koefisien gesek statis B dengan lantai adalah 0,2. Nah, caranya kita harus menggambar gaya-gayanya dulu. Saya sudah menggambar gaya-gayanya. Ini adalah gaya gesek FAB antara A dengan B. Ini FBL gaya gesek antara B dengan lantai. Jadi kalau ditarik B-nya itu ke kanan dengan gaya F, maka kecenderungan gerak benda B itu adalah ke kanan. Sehingga gaya geseknya pasti melawan arahnya ke kiri, gitu ya. Oke, jadi kalau begitu, jika F-nya minimal, asumsinya B ini hampir gerak ya. Jadi kalau hampir gerak, gaya gesek statisnya akan mencapai nilai maksimum. Nah, jadi akan berlaku hukum 1 Newton sigma Fx sama dengan 0. Anggaplah yang ke atas sumbu Y, yang horizontal sumbu X ya. Jadi kalau begitu, F searah dengan kecenderungan gerak benda B. Jadi positif dikurangi dengan FAB dikurangi dengan FBL sama dengan 0. Nah, ini semua adalah gaya gesek statis yang mencapai maksimum karena hampir gerak ya. Jadi F sama dengan FAB ditambah dengan FBL.
FAB itu berarti mu AB dikalikan dengan N. N-nya adalah NA. Jadi gaya normal di A. Jadi kalau saya gambar seperti ini, gaya normal di A. Nah, seperti itu. Jadi gaya normal di A itu akan nanti sama dengan beratnya A ya. Jadi yang di sini yang menekan titik ini hanya beratnya A. Makanya NA sama dengan WA. Nah, terus kemudian FBL itu adalah mu BL dikalikan dengan N normal pada B. Tapi normal pada B, perhatikan, titik ini yang menekan tidak hanya B ya, tapi ditekan oleh A juga. Jadi kalau saya gambar normalnya itu panjang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi normal pada B yang mendorong B itu adalah siapa? Jawabannya adalah beratnya B dan juga beratnya A. Ya, sekali lagi perhatikan, titik ini yang menekan siapa? Yang menekan bukan beratnya B saja, tapi A-nya kan ikut berperan menekan titik ini kan ya. Jadi kalau begitu normal di B itu ya WB ditambah dengan WA. Nah, hati-hati di situ ya. Jadi kalau gitu mu AB, NA-nya saya ganti WA plus mu BL, NB-nya saya ganti WB ditambah dengan WA. Jadi mu AB diketahui 0,1, WA-nya 40, mu BL 0,2, WB-nya 20, karena M kali G ya, dikalikan G-nya 10. Kalau nggak diketahui G-nya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. WA-nya adalah 40. Jadi ini 4 ditambah dengan 60 kali 0,2 itu adalah 12. Jadi hasilnya adalah 16 Newton. Itulah gaya minimal untuk menggerakkan balok B. Nomor 4, ini ada balok terletak di bidang miring kasar hampir bergerak. Hitunglah koefisien gesek statis antara balok dengan bidang miring. Jadi harus kita gambar dulu gaya-gayanya. Gaya yang bekerja pada balok ini ada 3 gaya, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek statisnya. Karena hampir gerak itu kan belum bergerak ya, jadi masih bekerja gaya gesek statis. Kenapa gaya gesek statisnya kok miring ke atas? Jawabannya karena kecenderungan gerak benda ini kalau tidak setimbang pasti akan melorot atau turun. Makanya gaya geseknya melawan, arahnya miring ke atas. Nah, gaya-gaya yang tidak sejajar bidang dan tidak tegak lurus harus kita uraikan. Jadi kalau kita lihat Fs ini sejajar bidang, nggak perlu kita uraikan. Normal ini tegak lurus bidang, juga nggak perlu kita uraikan. Yang perlu kita uraikan adalah gaya berat W ini. Karena kalau kita ambil sumbu X sejajar bidang, sumbu Y tegak lurus bidang, maka yang sejajar sumbu Y, N, itu nggak usah diuraikan. Yang sejajar sumbu X, Fs, nggak perlu diuraikan. Jadi W ini yang harus diuraikan karena tidak sejajar sumbu X dan Y. Jadi sekali lagi ya, yang tidak sejajar bidang diuraikan ke arah tegak lurus dan sejajar bidang. Saya sudah menguraikan gaya-gayanya, jadi W ini kita uraikan sejajar bidang, pasti W sin 37. Nah, karena ini sudut kemiringannya 37, sedangkan yang tegak lurus adalah W cos 37. Perhatikan ya, secara geometri ini segitiga siku-siku. Kalau ini 37, maka di sini adalah 53. Ini 53 ya. Nah, yang sini berarti kan komplemennya 37. 53 tambah 37 kan 90. Yang di samping sudut mesti pakai cos, yang lain sin. Pasti ya. Nah oke, karena benda ini hampir gerak itu berarti belum bergerak, maka akan berlaku bahwa sigma Fx sama dengan 0. Jadi jumlah gaya-gaya yang sejajar dengan bidang harus 0. Komponen gaya W sin 37 searah kecenderungan gerak benda, jadi dia positif. Nah sedangkan Fs-nya itu negatif dan itu sama dengan 0. Jadi kalau gitu W sin 37 derajat ini sama dengan Fs. W sin 37, nah Fs itu mu S dikalikan dengan N. Perhatikan, N-nya bisa kita cari dengan sigma Y 0. Berarti lihat, di gambar N dikurangi W cos 37 itu harus sama dengan 0 kan? Jadi N-nya adalah W cos 37. Jadi ini kita isikan, N-nya adalah W cos 37. Padahal di sini W sin 37. W-nya kita coret ya kan. Jadi mu S-nya dapatnya sin bagi cos. Berarti tan 37 derajat. Jadi tan 37 itu nilainya adalah 3/4
atau 0,75. Jadi itulah koefisien gesek statis antara balok dengan bidang miring. Nomor 5, ini ada balok terletak pada bidang miring kasar. Massa balok itu 2 kg, bidang miring ini kemiringannya 37 derajat. Berapakah besar gaya F agar balok bergerak dengan kecepatan konstan? Kita harus menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok. Inilah gambar gaya-gaya yang bekerja pada balok ya. Jadi sebenarnya gayanya ada gaya gesek kinetis, ada W, ada N, sama T, tegangan tali ya. Lihatlah cara gambar tegangan tali seperti ini ya. Kalau ke sana T, maka di situ juga T. Nilai F itu pasti sama dengan T. Karena dalam soal ini massa katrol diabaikan ya. Jadi kalau nggak ditanyakan, nggak tahu dalam soal, berarti massa katrol diabaikan. Sehingga gaya F ini akan sama dengan tegangan tali yang di situ. Jadi kalau begitu perhatikan, gaya yang bekerja pada balok, sekali lagi T, N, sama W. Tapi W-nya ini kita uraikan ke arah tegak lurus bidang dan sejajar bidang. Tadi sudah ya di nomor sebelumnya, kalau uraian tegak lurus bidang itu pakai cos, W cos, yang sejajar itu pakai sin, si jajar sin ya, si jajar sin. Nah seperti itu, diingat-ingat aja seperti itu hafalannya. Nah sekarang kita terapkan hukum 1 Newton bahwa sigma F itu sama dengan 0. Anggaplah sumbu X itu yang sejajar bidang, sumbu Y itu yang tegak lurus bidang ya. Kita mencari dulu jumlah gaya yang sejajar bidang sama dengan 0. Jadi perhatikan T di sini ke arah kecenderungan gerak benda, jadi positif ya. Yang melawan adalah W sin alfa dengan FK-nya. Jadi gaya gesek itu selalu melawan kecenderungan gerak benda. Jadi kalau gerak benda kecenderungannya ke atas, maka dia pasti melawan, ya miring ke bawah. Jadi ini harus sama dengan 0. T-nya ini bisa kita ganti F ya. Jadi F min W sin alfa, FK-nya itu mu K dikalikan N sama dengan 0. Lah N-nya bagaimana ya? Kita ambil syarat sigma Y sama dengan 0. Bahwa N-nya di sini pasti akan sama dengan W cos kan. Jadi N min W cos alfa itu 0. Jadi normalnya itu sama dengan W cos alfa. Jadi kita tinggal memasukkan di sini W sin alfa min mu K, N-nya W cos alfa sama dengan 0. Berarti gayanya adalah W sin alfa plus mu K kali W cos alfa. Jadi W-nya M kali G ya, jadi 20. Karena G-nya dianggap 10. Sin alfa sin 37. Sin 37 itu 0,6. Mu K-nya adalah 0,2 diketahui dalam soal. Nah, W-nya adalah 20, cos 37 itu 0,8. Jadi ini hasilnya adalah 12 ditambah dengan, ini kan 4 ya, 4 kali 0,8. Jadi itu 3,2. Jadi hasilnya adalah 15,2 Newton. Inilah gaya yang dibutuhkan agar benda ini bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ingat ya, kalau V-nya konstan, itu pasti percepatannya sama dengan 0. Jadi, ini masih daerah hukum 1 Newton. Sigma F-nya harus 0.